Jadi kalau teman-teman udah tonton YouTube saya, intinya tenses itu ada 4 ya kan. Ada yang pakai sedang, ada yang pakai sudah, ada yang pakai durasi, lalu ada yang nggak ketiga-tiganya. Dalam arti nggak ada sedang, nggak ada sudah, nggak ada durasinya. Jadi kalau di bahasa Indonesia itu nggak ada sedang. Jadi kan sedang itu berarti saya sedang makan. Sudah itu berarti saya sudah makan. Durasi itu berarti saya makan selama 3 jam. Nah, kalau nggak ada sedang sudah durasi, maka si simple present atau simple past atau simple future. Nah, jadi si simple tenses ini, simple past, simple present, simple future, kalau kita lihat ada beberapa fungsi gitu ya, lebih dari satu, ya wajar lah, karena kan jenis kalimat itu ada banyak gitu, dan mereka cuma punya 4 pola gitu. Mungkin supaya nggak terlalu banyak polanya gitu. Nah, jadi di simple ini banyak peran gitu ya, peran kalimat gitu, nanti kita lihat. Terus polanya dulu deh. Polanya untuk simple present ini adalah kalau kata subjeknya Dewi Ayu, berarti dia kata kerjanya verb 1, jadi ingetinnya Ayu Dewi nggak suka pakai S. Kalau subjeknya he, she, it, dia tuh verb 1 tambah S, gitu teman-teman. Untuk yang simple present, penggunaannya berarti untuk apa aja? Bisa untuk fakta, karena kalau fakta kan memang nggak ada sedangnya. Misalnya kita mau bilang matahari terbit dari timur, ada sedangnya nggak? Jadi kalau fakta, teman-teman buka buku pelajaran berbahasa Inggris, teman-teman buka Jakarta Post gitu, itu pakainya si simple present ini, gitu. Contoh di sini, berarti di sini misalnya teman-teman buka Jakarta Post, kenapa dia pakai simple present, Miss? Karena kan fakta gitu ya. Untuk menyatakan fakta ya kita pakai simple present peraturannya. Jadi di sini Biden has no intention. Kenapa Biden has bukan have? Karena dia itu he, she, it apa Dewi Ayu? Biden has. He, she, it. He, she, it. Terus di sini misalnya Indonesian startup founders still look. Kenapa dia look bukan looks? They, banyak orang. Betul gitu. Jadi intinya fakta sih pertama. Kita pakai simple present tuh untuk apa? Untuk fakta. Bahkan kayak fakta ya, maupun kita lagi gosip tuh kan bisa jadi 50% bener tapi ceritanya fakta. Jadi Linda has curly hair, sekarang dia rambutnya keriting. Itu tuh menyatakan pakai simple present. Untuk menyatakan habit juga kita pakai ini tensesnya. Jadi misalnya dia sudah biasa telepon saya juga enggak, dia biasa telepon saya tiap malam gitu. Jadi kita pakai simple present karena nggak ada sedang sudah durasinya tuh untuk menyatakan habit gitu. Jadi contohnya she often calls me at night. My mom usually goes to grandma's house every week. Pokoknya yang ada always, usually, bla 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 itu dia pakai simple present untuk menyatakan habit yang masih berlaku. Terus I don't do sports. Ini untuk bentuk negatifnya ya berarti I don't do sports. Artinya apa kira-kira teman-teman? I don't do sports, menyatakan habit, tapi ada negatifnya. Berarti, apakah dia nggak pernah olahraga sama sekali seumur hidup? Pernah, tapi gak suka. Pernah, betul gitu. Jadi I don't do sports, itu artinya adalah saya tidak olahraga. Tidak biasa olahraga, tidak punya kebiasaan olahraga. Karena dia nggak punya habit gitu. Jadi negatifnya juga kayak gitu bentuknya, kayak gitu. Terus yang lucu ini fungsi otak pendapat panca indera juga pakai simple present. Padahal kan kalau misalnya kita bilang gini, saya lagi suka K-pop nih, tapi ada sedangnya ya, gitu kan. Saya sedang suka K-pop, tapi nggak pernah jadinya I am liking K-pop gitu. Pokoknya kalau kita berpendapat, itu pakai simple present pasti. Jadi dia pasti my wife thinks gitu ya. Jadi kalau pendapat itu pasti pakai simple present. Fungsi otak seperti mengerti, kenal, ingat, itu juga pakai simple present. Saya ingat masa kecil saya bukan I am remembering. Terus tapi I understand calculus, I remember my childhood gitu. Terus fungsi panca indera seperti dia baunya selalu enak ya, nggak pernah she is smelling gitu kan. She is smelling so good nggak pernah. She smells so good. Kita kalau ngomong menyatakan cinta sama seseorang dalam bahasa Inggris adalah I love you. Oh, kenapa kalau dipikir-pikir kok nggak I'm loving you gitu? Karena seperti yang kita lihat tadi karakter verb ing itu adalah kalau kita ngomong I am loving you, yang pertama kemungkinannya kegiatan itu tidak permanen tentunya. Kita sudah tahu kapan berakhirnya.
Jadi ceritanya nih kalau dua orang udah ada perjanjian nih, minggu depan kita udah putus ya gitu. Oke, sekarang I am loving you gitu. Jadi salah banget kalau kita menyatakan I am loving you gitu. Karena kemungkinannya tadi itu. Oh, berarti lu udah siap-siap ini dong. Udah nggak bakal permanen nih lovingnya. Atau kemungkinan kedua adalah I am loving you, kita bilang kayak gitu, oh berarti sekarang lo masih dalam proses gitu, menyukai gua gitu. Jadi I am loving itu bisa juga artinya saya sedang berusaha. Saya masih dalam proses, saya sedang mencintai kamu. Jadi belum I love gitu. Nah, berarti kalau misalnya sudah suka gitu, maksudnya berarti kita harus pakai simple present. Jadi misalnya she likes K-pop gitu. Nah, terus tadi misalnya saya mengerti kalkulus loh gitu bahasa Indonesianya. Maka dalam bahasa Inggris I understand kalkulus gitu. Nah, simple past ini tadi kan polanya cuma satu nih kalau simple present ya. Dewi Ayu verb 1, he see it verb 1 tambah S. Simple past ini kita sudah familiar dari sekolah ya kan, bahwa ada yang verb 2 sama ada yang used to verb 1 gitu. Kira-kira bedanya apa? Beda banget ini dua-duanya. Salah pakai bakal blunder. Kira-kira bedanya apa? Kalau yang si used to itu yang biasanya udah nggak dilakukan lagi. Semuanya juga nggak dilakukan lagi. Jadi kalau misalnya kegiatannya terjadinya satu kali, kita pakai verb 2, teman-teman. Kalau kejadiannya itu kayak gini, terjadinya dulu tuh terjadinya kayak gini, sering, wajib pakai used to tambah verb 1. Jadi contoh mau bilang nih, saya sebelum pandemi selalu pergi ke sekolah naik busway. Kira-kira boleh nggak? I went to school by busway, nggak pakai used to go gitu. Boleh Bisa nggak? tapi kurang tepat gitu. Itu berarti satu hari itu dia lagi ceritain tuh masalah satu hari itu. I went to school by busway one day mungkin gitu. And then I met a very beautiful girl gitu. Nah itu baru bisa pakai when. Nah kalau kejadiannya sudah lebih dari satu, kita nggak bisa pakai verb 2. Cuman gitu aja. Nah ini juga kalau teman-teman cerita tadi malam saya pergi nonton, kira-kira boleh nggak pakai used to? Jadi kemarin saya pergi nih gitu, sekali doang gitu. Jadi I used to go to cinema last night with my girlfriend. Itu kira-kira boleh apa enggak? Enggak, Nggak bisa gitu. nggak bisa. Nah ini kan blunder banget ya kalau salah pakai gitu. Karena misalnya teman-teman bilang, misalnya tadi lagi jelasin report gitu. Jadi kita bilang our company dulunya selalu pakai jasa servis dari si PTX misalnya gitu. Jadi kita ngomong gitu. Our company used to use ya kan, used to verb 1, used to use PTX service. Itu kan kebayang nih sama yang dengar bahwa oh sering ya kita sama PTX tuh berhubungan gitu. Tapi kalau dia mau ngomongnya maksudnya itu tapi bilangnya our company used verb 2 doang, PTX service. Kalau dia bule, native speaker kepikirannya oh sama dia sekali berhubungan gitu. Jadi sangat blunder. Jadi kalau yang satu kali kejadian itu pakai verb 2. Kalau yang sering baru pakai used to tambah verb 1. Udah gitu bentuk positifnya itu adalah tadi used to tambah verb 1, bentuk tanda tanyanya tuh ini. Did you used to do everything by hand? Jadi did you used to. Bentuk negatifnya we didn't used to have. Bentuk positifnya we used to. Emang ini positifnya, negatifnya we didn't used to. Nggak pakai D di sini. Bentuk positif. Bentuk pertanyaannya did you used to. Use-nya juga nggak pakai D. Gitu. Berikutnya future. Nah, di future ini ada dua jenis gitu seperti yang kita ketahui, yaitu ada bentuk will sama going to gitu. Nah, penggunaan kedua ini ternyata beda banget. Kebagi untuk dua hal yang berbeda gitu. Dan kalau kita lagi dengerin orang bule kayaknya overlap gitu ya. Mau dia pakai will, mau dia pakai to be going itu kayak sama aja. Tapi untuk bahasa resmi grammarnya atau misalnya lagi nulis tugas nanti pakai bahasa Inggris, nulis jurnal pakai bahasa Inggris, berbeda penggunaan will sama to be going to gitu. Nah, dalam TOEFL nih bisa terjadi nih pilihan gandanya itu ada will A, B-nya itu to be going to gitu. Karena ini sebenarnya penggunaannya beda banget gitu ya. Terus kalau untuk polanya karena habis will itu wajib verb 1, ya berarti mau subjek apapun ditambah will tambah verb 1.
Kalau misalnya yang ini, nah ini tuh future gitu ya, tapi kita pakai to be-nya tuh yang is MR ini nih gitu. Padahal dia bukan present kan. Is MR itu kan to be-nya present ya. Tapi entah kenapa dipakai lah gitu. Jadi di sini subject ditambah is MR ditambah going to. Nah, habis itu wajib verb 1, jadi verb 1 gitu. Jadi tadi itu kata-katanya she is going to attend the meeting atau she will attend the meeting. Seperti itu. Karena polanya seperti ini. Lanjut, future ini ada yang pakai will, verb 1. Ada yang pakai to be, going to, verb 1. Ini juga sama blundernya kalau salah pakai. Kira-kira tebak-tebak coba perbedaannya apa? Kalau going to tuh biasanya ada direncanakan, kayak misalnya ada rapat. Iya, jadi kalau will ini memang hal-hal yang spontan dipikirin saat itu. Kalau yang to be going to itu yang sudah minimal udah ada niat sebelumnya. Banyak yang bilang gini, perbedaan will sama going to adalah going to pasti kejadian, will itu enggak. Nah, kalau future dia itu konsepnya adalah nanti kejadian apa enggak ada yang tahu gitu. Jadi kalau pembedanya nih, kalau to be going to pasti kejadian, will enggak pasti kejadian, mereka juga masih gitu, masih merasa bahwa oh kedepannya kita nggak tahu yang bakal kejadian yang mana gitu. Jadi nggak dibagi berdasarkan yang pasti kejadian yang enggak gitu. Nah, kalau perbedaannya will sama to be going to itu tadi, jadi sebelumnya bukan setelah dikatakannya. Tadi kan kalau mikirnya yang pasti kejadian berarti kan itu setelah diomongin pasti nggak kejadian. Nah, nggak gitu. Pembagiannya itu sebelum diomongin. Sebelum dia diomongin, kata-kata kerjanya ini apakah sudah pernah diniatkan sebelumnya, sudah pernah dipikirkan, apa sudah pernah direncanakan sebelumnya. Jadi untuk yang going to ini digunakan untuk hal-hal yang sudah direncanakan. Kalau yang hal-hal yang baru kepikiran itu pakai will gitu. Bahkan kalau kita sebelumnya nggak ada niat, tapi kondisinya kayak profesional tadi, misalnya teman-teman sebagai project manager gitu kan, ditanya nih, belum kepikiran sih tentang project ini, tapi ditanya sama atasannya lagi gitu, what are you going to do? Terus kita jawab pakai I will make bla bla bla. Itu akan kelihatan banget sih bahwa teman-teman belum mikirin itu project gitu. Jadi kayak gitu perbedaannya. Paling blunder tuh kebayang kayak gini, misalnya teman-teman sudah keterima scholarship. Satu langkah lagi teman-teman bakal masuk ke Harvard. Ditanya pas interview, so which faculty would you like to enter in Harvard gitu? Kira-kira jawabnya pakai to be going to apa will? Going to nggak sih? Iya. I'm going to enter chemical engineering, sir, gitu. Kebayang kalau kita jawab pakai will dan dia native speaker dan nggak paham bahwa kita nggak paham gitu ya. Itu kita udah langkah terakhir berarti baru kepikiran kita mau masuk mana. Padahal jadi dari kemarin-kemarin kepikiran dia gitu. Dari kemarin-kemarin kamu wawancara ini belum nentu ini mau masuk mana. Jangan-jangan ini cuma iseng-iseng ya kayak gitu. Blunder juga gitu kan. Kalau nomor 3 dia last night my roommate and I had some free time. Ya, karena dia apa nih tensesnya nih? Simple past tense. Pas, iya, karena dia terjadi di satu titik, nggak ada sudahnya, nggak ada since-nya gitu. Ya udah pasti simple past gitu. Last night my roommate and I had some free time, so I had some free time, so we went to a show. ya gitu deh, mudah kan ya.